فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah, seperti biasanya hadisnya setorkan lebih dahulu. Hadis yang terakhir kita baca itu hadis yang berisikan tentang dianjurkannya bersiwakan atau disunnahkannya untuk bersiwakan, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya yang disetorkan adalah dua hadis. Yang pertama yang ringkas dan pendek itu disetorkan seperti biasanya serentak, suara yang tegas, lantang dan juga jelas. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Yang belum terbiasa menghafal nanti hafalkan ya. Nanti kalau belum mampu enggak masalah, yang sudah mampu hafalkan. Kita lanjutkan, barakallahu fiik, halaman berikutnya, disimak baik-baik. Halaman 148, 148. Kita lihat sini. Qala al-mu'allifu asbahullah qauluhu wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih. Ini sambungannya hadis yang sudah kita lewati ya, yang panjang itu ya. Nah, dan waktu itu bersama Abdurrahman ada siwak yang basah yang dia gunakan, biasanya bersiwakan dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya kenapa milih yang basah. Karena siwak itu kalau kering itu kadang kalau gusinya kuat dia sempal gusinya itu. Paham ya? Bisa luka. Paham ya? Bisa tergores, keluar darahnya. Tapi kalau siwak yang basah itu insya Allah, kalau antum enggak percaya, yang belum pernah nyoba, coba aja. Lembut, halus, sehingga apa? Enak untuk bersiwakan. Jadi kalau beli siwak, siwak yang basah, yang rotab. Kalau yang kering itu kadang kala, nah barakallahu fik, tajam ujungnya itu. Sehingga kalau antum pakai siwakan ini, gusi-gusi yang tidak kuat itu bisa sobek, tergores, luka nanti. Paham ya? Bisa keluar darahnya. Nah kita lihat. Wa fihi, dalam ucapan tersebut ada dalil ma alaihi sahabatu ridwanullah alaihim atau ridwanullah alaihim atau radhiyallahu anhum. Artinya di dalam ucapan tersebut terkandung makna dalil, yaitu keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in waktu itu. Apa itu keadaannya? Minat ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masalah siwak aja. Mereka mencontoh Rasulullah SAW. Wal akhdhu bi umuril fitrah, dan juga wal akhni bil umuril fitrah, dan juga apa? Keadaan para sahabat yaitu mengambil perkara-perkara yang dinilai adalah kesucian. Sudah kita lihat kemarin kan? Al fitratu khamsun, termasuk bentuk-bentuk amalan kesucian yang dinilai adalah termasuk bagian dari sunnah, ada 5 kemarin. Ya kan? Apa 5 itu? Barakallahu fiik. Yang pertama, al-fitratu khamsun, kesucian itu ada 5. Di antaranya apa? Khitan. Kedua, apa? Ada 5 kemarin. Qasus syarib, ya, cukur kumis. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, antum khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak. Terus yang keempat, motong kuku, bukan mencabut kuku ya, motong kuku. Yang kelima, antum? Yang kelima, termasuk bagian dari fitrah, bagian dari kesucian.
Ada 5 kemarin kan, bahkan ada 10 dalam riwayat yang lain kan. Kita ambil yang 5 aja. Yang sudah sebutkan khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, paham ya? Kemudian memotong kuku, yang kelima. Naam, mencukur bulu kemaluan. Bisa dipahami ya? Naam barakallahu fiik. Nah, itu namanya al-fitrah. Nah, para sahabat dahulu mereka senantiasa apa? Mencontoh Rasulullah SAW dan juga bahkan mengambil perkara-perkara yang itu di bagian daripada al-fitrah. Mengambil maksudnya itu melaksanakan. Wal musara'ah ilal khairat, dan mereka bersegera dalam kebaikan. Tentunya karena mengamalkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam perbuatan kebaikan. Kemudian juga perkataan Allah taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari Rabb kalian. Berikutnya, wa fihi istihbabus siwak ar-ratb fa innahu alyan wa arwah. Nah ini yang sebutan tadi itu. Kata beliau, di dalam hadis itu ada pendalilan disunnahkannya, dianjurkannya bersiwakan dengan yang basah. Siwak yang basah. Kenapa? Karena alyan, lebih lembut. Wa arwah, dan lebih puas. Paham ya? Nah, karena kalau siwaknya kering, dikit-dikit dia pakai siwak, gusinya sempal. Gusinya terluka. Puas gak kira-kira? Enggak puas. Bahkan mungkin dilempar siwaknya setelahnya. Ya kan? Tapi kalau siwaknya enak, lembut, ya kan, basah, kemudian ketika dipakai bersiwak gusi pun nyaman, puas dia. Nah itu maksudnya. Disimak ya, yang nggak tahu artinya diartikan. Biar cepat bisa caranya gitu. Dicek, perhatikan baik-baik. Pena atau pensil sudah senantiasa ada di situ. Nah nggak tahu artinya diartikan. Nanti muncul lagi nggak tahu, artikan lagi. Muncul berikutnya nggak tahu, artikan lagi. Lama-lama bisa. Tapi kalau cuman barakallahu fiik, ya, gurunya baca halaman 100, dia bukanya masih halaman 80. Safar kemana itu? Paham ya? Nah, jadi diperhatikan baik-baik. Ketika ada kitab, ya kan, disimak gitu. Nah, kalau gurunya buka halaman 100, dia masih 80, ngapain? Kan itu. Jadi simak. Yang tahu artinya diartikan. Berikutnya, wa fihi jawazun nadhar ila haqqil ghair li ghairi ma ayyan. Sahih. Artinya di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya melihat hak orang lain, milik orang lain tanpa harus tanpa didasari apa? Nah, melihat pada barang itu terus-menerus. Dilihat terus ini. Kenapa? Khawatir ada ain gitu loh. Melihat ya sekilas saya lihat dah selesai. Jangan dilihat terus ini. Makanya kalau ada sesuatu yang mengagumkan antum, apa doanya kemarin? Didoakan kenapa? Keberkahan. Fal yubariklah, maka didoakan keberkahan. Barakallahu fi. Masyaallah, Allah barik. Wah. Kalau dia punya penyakit ain, diuji dengan ain, bisa rusak nih barang yang dilihat. Ini benar loh ya, bukan istilahnya bukan dongeng, bukan kisah yang bohongan loh ya. Ain itu benar adanya. Al-ainu hakun. Ain itu benar adanya. Makanya ketika antum melihat sesuatu yang bikin antum kagum, misalkan anak kecil ya, anak kecil usia kecil kok lucu, jangan wah lucu banget ya, lucunya pol misalkan. Paham ya? Kalau antum merasa kagum, doakan barakallahu fiik, masyaallah, Allah barik, itu caranya. Karena kita nggak tahu kan yang namanya ain ini kan sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Jangan sampai ketika kita ngomong seperti itu ternyata kita diuji dengan apa? Ain tadi. Langsung tiba-tiba anaknya meninggal misalkan. Anaknya pingsan misalkan. Jadi pahami ya? Karena ini ternyata benar itu loh ya. Dulu ketika di Yaman, kisahkan lagi, ada orang Indonesia rambutnya gondrong dia. Gondes. Gondrong desa. Paham ya? Nah, gondrong dia. Rambutnya halus. Ada orang Yaman kalau tidak salah waktu itu, karena mungkin merasa kagum kok rambut orang Indonesia kok lembut, halus, panjang itu loh. Dipegang aja. Pulang ke kamar rontok rambutnya. Ini ternyata bener loh, anak bukan bohongan loh. Waktu itu karena kisahnya anak dapat langsung dari orangnya ya, dari orang ikhwah itu lah istilahnya ya. Ya mungkin aja ketika dia megang atau mungkin ketika kagum dia enggak mengucapkan doa berkah tadi, mungkin aja ya, akhirnya diuji dengan ain tadi itu. Yang jelas ain itu benar adanya. Makanya kalau antum melihat sesuatu yang antum kagum, masyaallah, Allahumma barik, barakallahu fiik. Dibiasakan seperti itu. Antum lihat teman antum pakai jubah Haramain baru beli ya, antum kagum, masyaallah, Allah barik, doakan dengan bajunya halus ya, mulus ya. Dipegang-pegang ternyata Allah takdirkan dia diuji dengan ain. Bisa sobek bajunya itu. Nah, bisa rusak nanti, kusut atau bagaimana gitu. Intinya semua dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ini lihat ini. Boleh melihat hak orang lain, milik orang lain
tapi tanpa apa? Tanpa harus ayan. Ayan itu melihat terus ini. Mau dilihat terus, pandangi terus karena khawatir pandangannya pandangan hasad, iri. Nah, pandangan hasad ini yang akhirnya mengakibatkan apa? Adanya ain. Kita lihat, wa innamal mahdhuru al-ain. Dikondisikan itu. Akan tetapi yang dilarang itu adalah al-ain. Jadi melihat terus tanpa mendoakan wala syai', khawatir itu pandangan yang hasad, pandangan iri. Dan dengan itu akhirnya apa? Nah, barakallahu fi bisa rusak barang tadi. Fa idza u'jibal insanu bi syai'in falyubarrik. Nah, falyubarrik. Wallah alam biasanya kalau menggunakan itu baraka yubarik, kalau baraka. Oh, kalau ini benar, sahih benar. Baraka, kalau baraka ya beruku jangan loh ya. Kalau barokahnya beruku lain lagi. Nah, kalau barokahnya beruku itu nanti menderum artinya. Lalu ini ada tasdidnya, barokah yubariku atau barokah yubariku. Difahami ya? Makanya kata beliau, fa idza ujiban insan, disimak itu, maka apabila seorang itu kagum, dibikin kagum bisyai'in dengan sesuatu, falyubarrik. Apa artinya nih? Maka hendaknya mendoakan dengan apa? Keberkahan. Ini dibiasakan barakallahu fiik. Dibiasakan kalau antum melihat sesuatu yang antum kagum, mendoakan apa tadi? Keberkahan. Itu penting sekali karena kita nggak tahu apakah kita termasuk orang yang diuji atau bukan. Melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mungkin anak kecil kan lucu-lucu kadang ya, anak kecil kan. Nah, ya didoakan keberkahan. Barakallahu fiik, masyaallah. Faham ya? Jangan apa sekedar dipandangi terus akhirnya pandangan yang hasad. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun, dihafalkan itu. Al-ainu haqqun, ngartikannya bukan mata itu benar, bukan itu. Tapi penyakit ain itu benar adanya. Mafhum? Cuman siapa yang terkena wallahu alam, kita enggak bisa pastikan juga. Nah, obatnya diantaranya dimandiin atau suruh wudu orangnya. Kan itu. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Yang jelas, nah kita kembali ke syariat lebih aman. Melihat sesuatu yang kagum, masyaallah. Allahumma barik fiik, barakallahu fiik ya Marwan misalkan. Paham ya? Nah, doakan keberkahan. Nah, jangan dilihatin terus kemudian ternyata pandangan-pandangan hasad, hati-hati. Wa fihi anal isyarata ma'mulun biha idza afarat. Penting ini. Yang belajar nahwu diperhatikan baik, belajar nahwu. Di dalam hadis ini ada isyarat, ada dalil bahwasan isyarat ini, isyarat terkadang diamalkan kalau memberikan faedah. Pada asalnya dalam ilmu nahwu itu kan kalam itu harus suara. Nutqun mufhimun, diucapkan, disuarakan orang paham. Isyarat tulisan bukan kalam dalam nahwu ya. Tapi ternyata para ulama memberikan apa? Toleran kalau isyarat atau tulisan itu bisa dipahami, memberikan faedah. Contohnya, orang Yaman itu kalau nyuruh orang diam, itu bukan ini. Ini isyarat yang orang paham, ya akhi. Masuk diam. Paham ya? Gini pun orang paham enggak? Antum enggak ngomong diam antum atau diam kalian, gini udah paham. Maksud suruh diam. Nah, ini isyarat seperti ini. Kalau memberikan faedah boleh. Jadi pahami? Ya akhi, duduk. Paham ya? Ya akhi taqillah ya akhi anta isfik. Isfik maksudnya antum ada gangguan apa gitu loh. Ini ungkapan menunjukkan dia ada gangguan itu. Mungkin gangguan pikiran, banyak pikiran atau stres misalnya, ini isyaratnya. Ya akhi taqillah. Putar-putar gini ya. Ini orang Yaman ma'ruf. Maksudnya isyarat itu kalau memberikan faedah boleh diamalkan. Bisa dipahami? Ayo na'am barakallahu fiik. Tapi pada asalnya kalam harus apa? Nutqun mufhimun, suara yang bisa dipahami, bersuara. Tapi isyarat boleh, tulisan boleh. Ijlis, tulisan itu ya. Orang ketika baca itu paham enggak? Suruh ngapain? Suruh duduk. Nah, itu juga boleh diamalkan karena mengandung apa? Faedah. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, diperhatikan. Yang berikutnya perhatikan, haitsu abaddahu Rasulullah SAW basarah. Nah, waktu itu Rasulullah apa? Nah, barakallahu fiik, dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi waktu itu Rasulullah abaddahu, apa abaddahu? Apa abaddahu basarah maksudnya? Beliau mengarahkan pandangannya kemana? Ke siwaknya Abdurrahman. Berarti waktu itu beliau sakit, mengarahkan pandangannya ke siwak Abdurrahman. Berarti orang paham, berarti pengen dulu. Pengen apa? Pengen menggunakan siwak tadi. Fa alimat min qarinatil hal, maka Aisyah langsung tahu tentang keadaan itu ya, tanda keadaan tadi melihat terus siwak itu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridu siwak. Berarti waktu itu apa? Ketika Rasulullah melihat siwaknya Abdurrahman yang dipakai itu, Rasulullah melihat terus. Nah, itu langsung dipahami, berarti pengen siwak kelihatannya. Ternyata benar. Lihat itu. Yuridu siwak, beliau ingin siwak.
Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kemudian qauluhu fa akhadtu siwaka, kemudian ucapan dalam hadis tersebut, kemudian aku mengambil siwak. Siwak siapa ini yang diambil ini? Siwaknya Aisyah atau punya Abdurrahman? Abdurrahman. Kemudian aku mengambil siwak. Wa fihi jawazu akhdhi malil ghair bi idnih wa tibatin min nafsih. Lihat. Akhirnya Aisyah mengambil siwaknya Abdurrahman. Siwaknya punya Abdurrahman loh ya. Diambil Aisyah. Boleh di dalam hadis ini bolehnya mengambil harta orang lain dengan seizinnya. Jadi otomatis ketika Abdurrahman bawa siwak itu diambil oleh Aisyah, diizinkan nggak kira-kira? Diizinkan kan? Nah, boleh mengambil harta orang lain kalau diizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan namanya mencuri, ya nggak? Ada dompet ditaruh di rak, ambil sama dia, bismillah 5.000, nggak izin, nyuri secara global. Izin dulu, ya akhi, anak pinjam boleh nggak? Gitu, paham ya? Nah, kalau minta bagaimana? Haram, tasawul haram, paham ya? Kalau minta, paham ya? Nah, kita lihat sini. Bolehnya mengambil harta orang lain dengan seizinnya. Wa tibatin min nafsih, dan apa? Atas keridhaan dirinya. Tibah itu artinya ridho. Paham ya? Ridho, nah barakallahu fiik, dari sendirinya tanpa dipaksa. Jadi paham enggak nih? Min tibatin min nafsih. Jadi muncul dari keridhaan dirinya, bukan dipaksa. Sudah pahami? Boleh seperti itu ya, dengan seizinnya dan keridhaan dirinya. Nah, seperti itu. Wa fil hadis, di dalam hadis, la yahillu mal imri'in muslimin illa bi nafsin minhu. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya sendiri. Jadi pahami ya? Jadi harta seorang muslim enggak boleh atau mengambil haram kecuali kalau dia tuh rela dan ridho dari dia sendiri, dia ngasih misalkan. Ini berarti dalil yang pakai para ulama haramnya minta-minta. Paham ya? Kalau orang minta-minta itu kan belum tentu yang ngasih itu karena keinginan dia. Karena sungkan, segan, ya enggak? Yang ngasih sungkan, ya enggak? Nah, yang ngasih segan, yang minta sungkan tapi versi lain, sungguh mengharapkan. Yang minta sungguh mengharapkan agar kasih gitu loh. Sungkan juga gitu kan? Sungkan sungguh mengharapkan kan? Allah musta'an, kondisikan. Nah, di sini berarti kita ambil pendalilan janganlah minta-minta. Paham ya? Janganlah minta-minta, haram, tasawul ya, barakallahu fi. Kalau bisa ngasih, beri, jangan minta. Itu ditanamkan di benak kita. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa di antara antum, atau sudah berkeluarga, atau bahkan sudah menjadi seorang da'i Allah azza wajalla, dihindari minta-minta. Mengemis atas nama dakwah haram, atas nama pribadi haram. Paham ya? Kalau memungkinkan dan harus dan bisa, ngasih. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih lebih baik daripada minta. Itu pastikan itu ya. Makanya kalau antum ada santri nitip uang di tempat anak, antum datang ke anak dengan Ustaz minta uang, ngambil uang antum itu. Paham ya? Nah, karena minta gimana bukan uang anak. Antum datang, afwan Ustaz ngambil uang. Tak kasih karena uang antum, titip ke anak. Jangan Ustaz minta uang, tasawul haram. Paham maksudnya? Nah, maksudnya biar terbiasa lafadznya itu dikondisikan. Dengan minta, ngambil uang itu kasih, punya antum, mana itu? Syahidnya barakallahu fiik, minta-minta haram atau boleh? Haram. Atas nama dakwah dan pribadi. Haram dua-duanya ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kata beliau, wa fihi al-badlu la siyama ma kana mahbuban, masyaallah. Lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan al-badl. Apa badl itu? Mencurahkan, memberikan. Al-badl itu mencurahkan, memberikan. Memberikan apa? Memberikan sebagian perkara yang dia cintai. Paham belum? Jadi dia senang, siwak itu senang Abdurrahman memang. Cuma karena Rasulullah pengen dikasihkan itu loh. Jadi pahami? Jadi kadang-kadang antum punya sorban, punya jubah, atau punya pakaian, atau punya apa yang antum biasanya senang. Cuman karena mungkin antum sudah punya double, atau mungkin punya pakaian yang lain, mungkin enggak dipakai, atau mungkin enggak dimanfaatkan, antum kasihkan orang, boleh. Padahal antum senang dengan pakaian tadi. Jadi pahami ya? Seperti itu. Wa fihi anna siwaka yajuzu li aktsar min syakhsin idza tuyyiba wa nudhifa. Masyaallah. Ini kalau mau ta'awun boleh, lihat ini. Ini bukan dari sembarangan, ini lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan anna siwaka, bahwa siwak itu yajuzu diperbolehkan li aktsar min syakhsin, boleh satu orang menggunakannya. Maksudnya satu siwak digunakan lebih dari satu orang kan boleh.
Misalkan antum joinan ya, punya satu siwak, urunan misalkan, harganya taruhlah 20.000. Dibeli 4 orang, per orang 5.000 kan. Nah, nanti misalkan hari ini 3 kali sehari fulan pakai, bersihkan. Besok fulan lagi, enggak masalah kalau intinya bersih. Idza tuyyiba wa nudifa. Apabila dibersihkan dan diperbagus, diperindah, maksudnya dibersihkan. Bukan bekas yang pakai sebelahnya itu kan. Dipahami, lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan siwak itu boleh digunakan lebih dari 1 orang. Apabila tuyyiba itu benar-benar dibersihkan, paham ya? Diperbaiki, wa nudifa, dibersihkan juga sama. Mafhum? Jadi ini punya siapa siwaknya ini? Awalnya punya Abdurrahman. Setelah itu yang pakai siapa? Rasulullah SAW. Boleh, nggak ada larangan. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Biasanya antum di rumah udah berkeluarga, ya kan? Ada bapak, ada ibu, ada saudara, ada saudari, ada adik, ada kakak misalkan. Ternyata kalau gosok giginya satu, ya wes sabar. Digunakan bareng-bareng nggak ada larangan juga, ya kan? Nah, bismillah, guna bapaknya dulu, ya kan? Bersihkan. Setelah itu ibunya. Nggak ada larangan. Selama apa? Dibersihkan tadi. Bisa dipahami? Jadi nggak harus satu orang satu, misalnya nggak harus. Kadang orang beli sikat gigi kan susah juga, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau misalkan ada yang 1 atau 2 dipakai sekeluarga pun ada larangan. Ini lihat ini, siwak. 1 siwak punyanya Abdurrahman dipakai oleh Rasulullah SAW, bayangkan itu. Masya Allah. Nah, tapi kalau misalkan memungkinkan 1 orang 1 ya bagus itu aja. Kalau untuk larangan nggak ada larangan loh ya. Untuk larangan ada larangan, jangan bilang haram, nggak ada. Bahkan boleh. Qalu faqadamtuhu wa tayyabtuhu. Kemudian aku menggigitnya. Qadamtuhu itu menggigitnya. Menggigitnya. Na'ai qadimathu wa huwa al-'addu. Al-'addu itu menggigit. Dikondisikan kata artinya ya. Wa huwa al-'addu bil asnan, menggigit dengan gigi. Min ajli an yakuna layyinan sahlan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya kenapa Aisyah waktu itu menggigit siwak tadi itu dengan giginya? Agar an yakuna layyinan, agar lembut, sahlan, mudah, lembut dan mudah. Lin nabi sallallahu digunakan oleh Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Karena posisinya Rasulullah waktu sakit. Orang sakit itu beda dengan orang sehat kan. Makanya Aisyah mengambil siwaknya Abdurrahman tadi itu, sama Aisyah digigit dulu, dilunakkan, paham ya? Dilunakkan biar nanti kalau digunakan Rasul itu lembut itu loh. Jadi pahami ya? Nah, ini berbicara seputar siwak loh ya. Biasanya siwak itu kalau rotep, kalau basah itu memang gitu, enak. Dilunakkanmu cepat. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Gigitnya bukan digigit sampai patah itu enggak tuh, kan dilunakkan aja, dilunakkan. Jadi pahami soalnya ya? Mafhum? Nah, Fadil. Na'am. Dan lihat sini. Fa innahu kana syadidal marad. Karena waktu itu Rasulullah sudah sakit parah. Syadidul marad itu sakit parah. Paham ya? Penyakit beliau sudah parah waktu itu. Wa rubbama syaqqa 'alaihimul qadam. Dan waktu itu bisa jadi beliau sangat berat kalau untuk menggigit agak keras. Makanya Aisyah yang menggigitkan. Digigit Aisyah, dilunakkan kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi, penting juga nih. Jangan sampai gagal paham, salah alamat. Wa fihi taharatu riqil insan. Di dalam hadis ini ada pendalilan sucinya air liurnya manusia. Antum tahu air liur antum? Apa itu air liur antum? Ini siapa ini? Al-akh ini, Muhammad. Di dalam hadis ini ada pendalilan sucinya air liurnya manusia. Air liur itu apa? Antum punya air liur enggak antum? Jangan bisik-bisik. Apa? Apa? Ya apa? Suci atau najis? Ya apa itu air liur? Lah kan punya air liur kan nggak tahu gimana? Tahu nggak? Waludah, itu istilah lain aja, paham ya? Di dalam hadis ini ada pendalilan sucinya ludahnya manusia. Jadi kalau antum misalkan taruhlah, nah barakallahu fi, kok tiba-tiba ada wudu, nggak sengaja, kesenggol ludah orang misalkan, nggak najis, paham ya? Atau misalkan mau ngobrol sama teman antum, ya kan? Orang ngobrol macam-macam. Kadang ada orang ngobrol itu kan keluar cairan juga dari mulutnya kan, kena antum nggak najis. Ya cuman kurang enak itu aja. Nah, najisnya nggak najis, paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Bahkan dulu ada kisah itu seorang imam muhaddits, itu setiap kali dia mau menyampaikan hadis itu kalau tidak salah itu ngeludah ke arah kiri. Yang sebelahnya itu ada orang mencari hadis ya. Dia lebih mending dapat kena ludahnya itu yang penting dapat hadisnya. Jadi dia seringnya ludah ke arah kiri.
misalkan ya. Tapi dia lebih senang karena dapat hadisnya daripada nggak dapat hadis itu loh. Bayangkan itu, semangatnya adalah mencari hadis. Sampai kena ludah gurunya pun bukan berarti ya siap diludahi, bukan. Maksudnya itu lebih baik dapat hadis itu loh. Walaupun terpaksa harus apa? Harus terkena air ludahnya karena suci, nggak najis. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa fi adamu taqazzuz baina az-zawj wa az-zawjah fi ghalibil ahyan. Sahih. Lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan tidak adanya rasa jijik antara suami dan istri pada kebanyakan keadaan. Paham ya? Jadi itu kan yang menggigit siwaknya siapa awalnya? Siapa? Yang menggigit siwaknya Aisyah. Aisyah istri siapa? Istri Rasulullah SAW. Lihat. Nah, Aisyah istrinya, Rasulullah suaminya. Jadi sebelum dipakai oleh Rasulullah itu, siwaknya digigit Aisyah dulu, dilunakkan, baru diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya merasa jijik, beliau nggak akan mau menggunakannya. Berarti menunjukkan kebanyakannya kalau suami istri seperti itu. Paham ya? Nah, beda sama bapak sama anaknya. Walaupun nggak ada larangan juga. Anaknya bawa beli siwak, nggak tahu menggunakan bagaimana, kata bapaknya diajarin. Digigit sama bapaknya dulu, dilunakkan, nih, tafadhal. Biasanya kalau gitu, biasanya merasa jijik biasanya. Cuman untuk larangan udah larangan. Lihat ini. Penting ini ya, jadi untuk suami istri memang kebanyakannya itu nggak ada merasa jijik itu, paham ya? Nah, sehingga Aisyah waktu melunakkan dengan digigit siwak tadi itu, setelah lunak diberikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya beliau menggunakannya. Qauluhu tsumma dafa'tuhu ay nawaltuhu. Nawaltuhu, aku memberikannya. Dafa'tuhu itu artinya nawaltuhu, aku memberikannya. Qauluhu fastanna bih, kemudian beliau menggunakan siwak dengannya, ay tasawwaqa bih. Beliau menggunakan siwak dengan siwak tadi. Wa dafa'athu ilaihi, dan Aisyah menyerahkan siwak tadi kepada beliau, li'annahu a'lam bi nafsihi, karena beliau lebih tahu cara menggunakan siwak. Wa aryah, dan lebih nyaman. Jadi beda loh ya, orang menggunakan siwak sendiri sama disiwakin. Beda enggak kira-kira? Antum punya siwak, basah lah tolonglah, siwak yang basah, disiwakin sama teman antum. Tafadhol ya akhi, tak siwakin. Lebih milih mana? Bolehnya boleh, enggak ada larangan. Lebih nyaman bersiwakan sendiri atau siwakin orang lain? Sendiri. Lihat ini. Makanya Aisyah ketika sudah melunakkan dikasihkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau tahu bagaimana cara bersiwakan yang lebih nyaman itu loh. Beda kalau disiwakin. Paham ya? Nah, seperti anak kecil itu biasanya kalau masih kecil sama orang tuanya, sama ibunya, dia apa? Sikat giginya dia yang menggunakannya, ibunya. Kadang nangis-nangis karena belum tahu rasa bagaimana caranya biar nyaman ketika gosok gigi, anak kecil ya. Nah, tapi kalau udah paham, udah tahu, lebih enak sendirian. Seperti antum sekarang, usia berapa tahun antum? Berapa tahun sekarang? 12 atau 13? 13 ya. Nah, sekarang antum pulang ke rumah misalkan, lagi liburan. Coba sama umi antum atau abi antum disikat gigiin ini ya. Kira-kira nyaman enggak? Enggak nyaman, lebih enak sendirian. Karena udah tahu rasanya bagaimana cara menggunakan siwak dengan sendirinya. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Dalam beliau, na'am, perhatikan itu. Falau sawwakal insan khairah la adarra bihi. Benar, lihat ini, disimak itu. Kalau seandainya seseorang itu disiwaki orang lain, niscaya bisa justru membahayakan orangnya. Lihat ini. Falau sawwakal insan khairah, kalau seandainya ada orang menyiwaki orang lain, jadi dia malah menyiwaki orang lain, la adarra bihi, bisa jadi membahayakan dirinya. Membahayakan orang yang disiwaki tadi. Karena kita nggak tahu, paham ya? Bagaimana yang nyaman menurut dia. Lah kita siwakin ternyata malah sempal semua itu, tergores-gores semua apa gusinya. Ya kan? Selesai siwakan mah keluar darah semuanya itu. Nah, li'annahu qad yufsid 'alaihi fil lisah sahih. Wa fil lisan aw nahwu dzalik. Diartikan ini lihat itu, dikarenakan bisa merusak apa? Bisa merusak orang tadi gusinya. Lisah itu gusi. Gusi. Lisah itu gusi. Nah, al-filisan, atau bisa merusak lidahnya. Ya, orang namanya menyiwaki orang lain, dia nggak tahu kan bagaimana orang lain itu biar nyaman kan. Nah, lebih baik dia bersiwakan sendiri karena bisa rusak apa gusinya atau lisannya, lisan lidah. Jadi pahami ya? Nah, perhatikan baik-baik, kita ambil dikit lagi, perhatikan. Qauluhu, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qattu ahsana minhu masyaallah." Lihat ini. Ini sambungan hadis yang kita lewati kemarin ya. Artinya panjang sebenarnya. Nah, barakallahu fiik, di situ intinya, nah barakallahu fiik, ketika Rasulullah mengambil siwak tadi itu kemudian dilunak oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya apa barakallahu fiik? Akhirnya
setelah itu diserahkan, Rasulullah bersiwakan. Rasulullah bersiwakan dengan apa? Dengan cara bersiwakan yang lebih indah, lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Maksudnya beliau ketika bersiwakan di hari yang lain bagus, cuman waktu itu ketika di akhir beliau hendak meninggal atau ketika sakit itu lebih indah lagi cara menggunakannya. Itulah maksudnya ya. Yang nampak kelihatan seperti itu. Kita lihat sini. Naam, maka aku tidak melihat Rasulullah SAW, belum pernah melihat Rasulullah SAW bersiwakan dengan cara bersiwakan lebih indah daripada hari itu. Kita lihat dalilnya atau kita lihat pendalilannya. Fihi syiddatu hirsin Nabi SAW alal fitrah. Lihat ini. Sudah dalam kondisi sakit, terkapar, beliau posisi apa? Bersandar di mana? Nah, barakallahu fiik. Di mana? Di dadanya Aisyah radhiyallahu anha kan, bersandarnya. Dalam kondisi sakit parah loh ya, dalam kondisi sakit parah. Beliau masih semangat sekali mau pakai siwak, bayangkan itu. Masya Allah. Kita lihat. Wa ala an yuwafiya rabbah bi ahsan wa akmal al hayat. Masya Allah. Nah, dan beliau pengen diwafatkan Rabbnya itu dalam keadaan apa yang paling indah dan paling sempurna. Dia pengennya ketika bersiwakan bersih dah, baru meninggal itu pengennya. Dalam artian Rasulullah sangat semangat sekali. Wa ala annahu ma zala amila bidinillah. Lihat ini. Wa muwadziban ala mardatillah hatta fi maradi mautih. Masyaallah. Dan ini juga ada pendalilan bahwasanya beliau senantiasa mengamalkan agama Allah dan terus-menerus muadzib, terus-menerus istiqomah, continue. Di atas apa? Di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia apa? Sampai barakallahu fiik di akhir hayat beliau. Sampai pada penyakit yang beliau meninggal dengan penyakit tersebut. Fi maradi mautih, yaitu ketika dengan penyakit yang beliau wafat dengan penyakit tersebut. Beliau masih menggunakan siwak tadi itu. Masya Allah. Naam. Wa fihi ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-marid min ta'ahudi nafsih. Perhatikan ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasannya selayaknya bagi seorang yang sakit, lihat ini, untuk apa? Mempersiapkan dirinya. Jadi ketika sakit, mempersiapkan dirinya, banyak istighfar, ya kan, banyak berdoa agar diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Nah, perhatikan ya. Fa innal maridha qad tataghayyar raihatuhu. Dikarenakan kenapa kok dianjurkan persiapan bersih-bersih atau yang semisalnya? Dikarenakan kadang-kala orang sakit itu bisa jadi berubah baunya. Orang sakit kadang berubah baunya kan? Nah, barakallahu fiik. Ya mungkin orang sakit kan mau mandi susah, kadang beberapa hari enggak mandi. Kira-kira keluar bau yang lain kan? Mungkin keringatnya ya kan, seperti itu. Nah, perhatikan, fa yahtaju ila an yaghtasil, maka diperlukan untuk dia mandi kalau memungkinkan. Wa an yaquma wa yakhruj, dan juga perlu dia berdiri dan keluar. Karena orang sakit itu ada yang tipenya apa? Tetap masih bisa jalan, ada gitu loh. Nah, barakallahu fiik, perhatikan, wa yahtaju ila an yatasawwaq wa ghairu, dan diperlukan juga untuk dia bersiwakan dan yang selain itu. Jadi menunjukkan Rasulullah waktu itu ketika sakit di pembaringan terakhir pun beliau masih apa? Sempat menggunakan siwak. Masyaallah. Naam. Yang terakhir perhatikan, wa fihi anna al-insana la yajza' mimma huwa qadimun alaih. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan hasanan wa huwa ya'lam annahu wa huwa ya'lam annahu mufariqun li ahlihi wa ummatihi. Lihat ini. Ini penting sekali ini ya, karena kita semuanya pasti akan mati, enggak ada satu pun yang enggak mati. Semuanya pasti akan mati. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun hartanya, secantik apapun wanita yang dia miliki, pasti akan mati orang itu. Pasti enggak itu? Pasti, enggak ada yang mau sembunyi di mana coba? Mau sembunyi di bawah jembatan, di dalam kolong jembatan, di dalam istana mega, tetap mati. Mau kemana juga? Ya enggak? Jadi lihat ini, kata beliau, di dalam hadis ini ada pendalilan, disimak itu, bahwasanya insan, manusia itu la yajza', jangan merasa apa? Atau jangan barakallahu fiik, jangan merasa tidak terima. Yajza' tidak terima. Perhatikan, yajza' itu tidak terima artinya. Bahwasanya seorang itu jangan sampai merasa tidak terima terhadap perkara yang sudah ada di hadapannya. Wah, anak enggak mau mati anak. Anak enggak mau mati, mau hidup selamanya, jangan. Kalau ini udah takdirnya, udah ajalnya gimana? Paham ya? Seperti itu, enggak boleh ngomel-ngomel, merasa tidak terima. Wah, aku enggak mau sakit, pokoknya sehat terus. Aku masih mau kerja, aku masih mau mengumpulkan harta, aku masih mau. Seperti itu, jangan.
Kalau sudah takdirnya, sudah datang ajalnya, udah gimana lagi? Lihat ini. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istanna istinan hasanan, maka beliau waktu itu, beliau enggak mengelak, dalam artian beliau tidak terima dengan takdir, dan juga beliau tidak mengomel-ngomel, dan beliau juga tidak barakallahu fi tidak berkeluh kesah, atau istilahnya beliau tidak terima, beliau terima. Lihat ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW waktu itu beliau bersiwakan dengan cara apa? Dengan cara yang terbaik. Wa huwa ya'lam, lihat ini. Padahal dalam keadaan beliau tahu. Lihat ini. Dalam keadaan beliau tahu bahwasanya beliau akan meninggalkan keluarganya dan umatnya. Detik-detik akhir sebelum beliau meninggal. Ya kan? Ketika beliau berada di pembaringan terakhir. Ya, penyakit terakhir yang beliau alami waktu itu, kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Nah, beliau tahu seperti itu pun beliau masih bersiwakan. Jadi enggak ada istilah enggak terima, ana masih mau hidup selamanya, masih mengumpulkan harta, masih belum bangun istana, masih belum punya mobil ini, mobil itu, motor belum semua dibeli, tanah pun belum sempurna, enggak ada pikiran seperti itu. Kalau udah sakit pembaringan terakhir, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berdoa, semoga diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Dan termasuk tanda husnul khatimah apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala? Mata 'alal Islamus sunnah. Mati di atas Islam sunnah. Man mata 'ala Islam sunnah mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang mati di atas Islam sunnah, berarti dia mati di atas semua kebaikan. Itu termasuk tandanya, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, hadis ini memberikan peringatan buat kita semuanya. Yang terakhir tadi itu ya, poin terakhir tadi itu, bahwasanya kita semuanya pasti akan apa, Hafid? Akan mati. Boleh enggak punya keinginan hidup selamanya? Kalau keinginannya hidup selamanya di akhirat enggak masalah. Ya kan? Kalau di dunia ini jangan, karena dunia ini ya cuma sekali saja. Paham ya? Makanya di dunia jangan sampai antum punya pikiran, wah ana mau kerja biar sukses ya, bangun istana, bangun gedung bintang 7, mobil harus punya sekian-sekian ya kan. Nanti nikah ta'adud misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, jangan. Yang paling terpenting dipersiapkan untuk nanti hari akhirat bagaimana dengan amalan-amalan saleh. Kalau cuman berkeinginan, angan-angannya dunia, harta, tahta, wanita, itu semuanya akan sirna semuanya. Semuanya akan apa, Abdurrahman? Akan sirna, hambar, enggak ada rasanya di akhirat kelak. Tapi kalau tujuannya akhirat, insyaallah dunia akan kalau kita ngejar akhirat, dunia akan apa? Menyertai kita ya. Na'am barakallahu fi. Kejarlah dunia, akhirat akan menyertaimu. Itu kaidahnya ya, tanamkan di benak antum, tancapkan, bila dilem alteko itu kalau bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fik, biar senantiasa ingat, ngejar akhirat dunia dapat, ngejar dunia akhirat tidak dapat. Nah, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.